Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Perubahan dari Ineos terus terjadi, terus bergulir. Bahkan Ineos dalam waktu singkat ya, di mana mereka masuk di bulan Februari tahun ini, mereka mengamati, mereka mendapatkan data. Dan di musim panas ini mereka melakukan pergerakan perubahan yang sangat banyak sekali. Dan beberapa bahkan sudah dirintis dari musim lalu. Mereka menata kembali football operation di Manchester United. Dari manajemen CEO, mereka menunjuk yang baru. Mereka menggantikan yang lama. Mereka juga merubah struktur dengan menempatkan sporting director. Sporting director pertama di Manchester United, Dan Ashworth, bahkan akhirnya bisa didaratkan di Old Trafford dan langsung mulai bekerja. Director of Recruitment Global Talent yang masih dikontrak dalam jangka waktu pendek, Christopher Vivell, sudah mulai bekerja di Manchester United. Jason Wilcox bahkan sudah dari musim lalu. Staf kepelatihan dari Erik ten Hag pun juga dirombak. Erik ten Hag diputuskan tetap berada di Manchester United dengan segala pertimbangan ya, dan bahkan juga nyaris selesai di Manchester United. Lalu staf kepelatihannya nih dirombak dengan mendatangkan paling tidak 3 nama baru, pelatih kiper yang baru dan 2 asisten, Rene Hake dan juga Ruud van Nistelrooy. Ada beberapa pendapat yang mengatakan ini hanya Glazer 2.0. Komentar-komentar tersebut kadang membuat capek gue ya, karena gue gak ngerti kenapa bisa dianalisa seperti itu. Selama 10-11 tahun belakangan ini, langkah-langkah tadi yang gue sebutkan oleh Ineos yang dilakukan praktis dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli ini, berarti berapa lama? Dalam jangka waktu sekitar 5-6 bulan mereka melakukan perubahan yang sangat besar-besaran, sangat radikal. Ini jelas tidak pernah disentuh oleh Glazer. Dengan menyebut bahwa Ineos ataupun Sir Jim Ratcliffe ini sama seperti kayak Glazer 2.0, gua nggak ngerti. Ini pendapatnya dari mana? Ini pengetahuannya dari mana? Sehingga bisa disimpulkan seperti itu. Sangat-sangat, ya begitulah komentarnya. Oke, dan ternyata tidak berhenti di situ. Staf medis yang kali ini dirubah oleh Ineos. Kita tahu ya bagaimana situasi fisik, cedera medis dari Manchester United musim lalu ini sangat-sangat menyedihkan. Bahkan untuk musim ini menjadi hal juga yang mengkhawatirkan apakah akan terulang atau tidak. Nah, di kabar terbaru ya, gue ambil sumbernya dari Daily Mail, bagaimana Manchester United ini melepas 2 fisioterapinya, Richard Meron dan juga John Devin. Richie Meron ini sudah berada di Manchester United dari musim 2014 sampai 2024, berarti sekitar 10 tahun. Dan dia ini memulai karirnya di tim muda Manchester United U18, U21, baru kemudian dipromosikan ke tim senior Manchester United. Jadi dia mendapatkan posisi di tim senior itu berdasarkan promosi. John Devin ditunjuk ini bahkan merupakan fisioterapis yang sudah sangat lama di Manchester United, mulai dari musim 97-98. Luar biasa, ini sangat senior ya. Dan mereka semua ini selesai di Manchester United. Dan disebutkan oleh artikel Daily Mail, ini merupakan bagian dari serial perubahan yang dilakukan oleh Gary O'Driscoll setelah pindah dari Arsenal. Ini sangat menarik, banyak komentar yang mengatakan bahwa O'Driscoll inilah yang menyebabkan Manchester United menderita banyak cedera musim lalu. Tapi dari informasi lain yang gue dapatkan bahwa memang Gary O'Driscoll yang datang ke Manchester United di bulan September 2023 ini sebenarnya ingin melakukan banyak perubahan, tapi terkendala juga dengan status quo dalam tanda kutip di Manchester United, sehingga dia belum bisa berbuat banyak. Bahkan ada beberapa pihak di Manchester United yang gue baca artikelnya mengatakan seharusnya Gary O'Driscoll itu didatangkan bahkan dari periode sebelumnya, sehingga ketika dia dihadirkan di bulan September 2023, by the way ketika dia datang nih musim kompetisi sudah berjalan ya, ini memberikan tantangan dan juga hambatan besar bagi Gary O'Driscoll untuk melakukan perbaikan. Dan ternyata itu dilanjutkan ya di musim panas ini dengan melakukan cukup banyak perombakan di staff medical department dari Manchester United. Ada satu nama yang datang
yaitu adalah Jordan Rees. Ini datang dari Arsenal dan posisinya langsung ditunjuk sebagai Medical Director of Physiotherapy. Ini juga bagian dari perombakan staf medis dari Manchester United. Jordan Rees ini sama seperti Gary O'Driscoll ya, didatangkan dari Arsenal. Dan selain itu juga mendatangkan Ibrahim Kerem. Ini juga fisioterapi yang mulai dari bulan Maret 2024. Ini juga merupakan bagian dari perbaikan staf medis Manchester United. Selain itu, Manchester United sebelum Gary O'Driscoll datang ini juga sempat mendatangkan sport scientist ya, masing-masing Alex Klein dan juga Michael Eglon, masing-masing dari Southampton dan juga dari Crystal Palace. Ini musim panas tahun lalu, jadi sebelum Gary O'Driscoll ini didatangkan dari Arsenal. Menurut gua ini merupakan bagian dari perbaikan yang ingin dilakukan oleh Ineos tentu saja. Bahwa kalau Ineos ini melakukan perombakan yang terlalu besar, tentu saja ada biaya yang besar juga yang harus dikeluarkan. Dan menurut gua proses perbaikan terkait dengan staf medis atau staf medical department dari Manchester United ini tidak selalu dengan mengganti semuanya. Tidak. Mereka ini juga punya kompetensi, mereka juga punya kemampuan, mereka juga punya mereka juga punya skill. Hanya saja ada beberapa yang memang bisa sesuai dengan sistem yang ingin dibangun ya, sistem baru tentu saja, ada yang tidak bisa. Salah satunya menurut gua John Devin ya, jelas dia merupakan fisioterapis senior. Ada banyak hal yang sudah berubah ya kan. Mungkin tantangannya ada di situ. Dan Richie Meron juga menurut gua dengan segala hormat mungkin bukan orang yang pas untuk di tim senior karena dia dari tahun 2017 ini dipromosikan dan dia mendapatkan posisi ini dari proses promosi, bukan dari mendapatkan pengalaman ya ataupun dari sektor luar atau dari pengalaman luar dari Manchester United, sehingga tentu saja ada kompetensi yang berbeda di sana. Nah, Ineos gua pikir juga selain melakukan perombakan ya di staf medis ini, tentu saja juga tadi di staf pelatih seperti gua sebutkan, dari sisi lapangan latihan mereka juga melakukan perbaikan di sana. Selain mereka juga melakukan restrukturisasi ulang di medical department di Manchester United yang dikabarkan oleh Daily Mail ini cukup mengagetkan ya para staf di sana. Dan bukan tidak mungkin setelah ada orang-orang baru, maka ada struktur yang berbeda, ada cara kerja yang berbeda, ada sistem kerja yang berbeda. Ini juga bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi fisikal dari Manchester United. Musim lalu menurut gue salah satu kesalahan besar ada pada keputusan untuk melepas Sergio Reguilon. Kenapa Sergio Reguilon dilepas? Karena ada informasi mengatakan bahwa Luke Shaw serta Tyrell Malacia akan siap dari awal tahun. Dan itu ternyata tidak pernah terjadi. Ini ada miskomunikasi, ada misinformasi. Siapa yang harus bertanggung jawab? Menurut gua itu yang harus ditindaklanjuti. Apakah memang orangnya yang mengakibatkan seperti itu atau memang sistemnya? Nah, ini juga bisa terjadi. Tapi selain juga karena personal dan juga sistem, fasilitas ini juga mulai diperbaiki. Dikabarkan memang Carrington ini sudah mulai ya diperbaiki oleh Ineos, dan ini juga menurut gua sangat besar kaitannya dengan situasi fisik nantinya dari pemain Manchester United. Nah, itu tadi kabar terkait dengan perombakan staf medis. Menurut gue ini cukup besar ya. Tentu saja kalau berharap semua-muanya diganti itu tidak mungkin, dan memang juga bukan seperti itu solusinya. Sama seperti squad Manchester United, ada tahapan, ada proses, ada juga progres yang diharapkan. Dan gue melihat ini bisa jadi tidak akan berhenti di sini. Artinya sambil jalan ya, staf medis ini juga bisa terus melakukan perbaikan serta perubahan. Kita lihat saja, dan ini juga menantikan sih ya gue bagaimana kinerja dari Gary O'Driscoll, di mana ketika dia masuk di bulan September ada banyak halangan di sana, ada banyak hambatan, mungkin dia ingin melakukan perbaikan dan juga perubahan, tapi dengan masuknya Ineos dan sekarang sudah full bersama dengan Ineos,
dia memiliki support yang lebih besar. Oleh karena itulah gue punya harapan besar juga, paling tidak dari situasi fisik Manchester United, supaya tidak ada banjir ataupun tsunami cedera seperti musim lalu. Bagaimana menurut Sobat Football United kabar ini? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.